Bismillahirrahmanirrahim. Kami cukup mengatensi apa yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya yang menurut informasi yang kami terima dari media kemungkinan akan menindaklanjuti permohonan gelar perkara yang kami ajukan. Sebenarnya ini bukan yang pertama ya. 21 Juli yang lalu kami sudah kirim permohonan tapi belum direspon. Lalu 20 November kemarin kami kirim kembali begitu. Dasarnya juga memang sudah diatur dalam Perkapolri nomor 9 tahun 2000 nomor 6 tahun 2019. Kan justru yang diingatkan oleh penyidik ya? Justru malah penyidik yang mengingatkan. Itu pula yang kami bertanya-tanya apa ini mau jadi serinya sampai kiamat gitu loh. Biar lama gitu oleh penyidik, harusnya kan dipercepat. Tapi yang paling penting itu dalam proses penyidikan kan bukan lama atau cepatnya, tetapi apa yang kami harapkan adalah sebuah penyidikan yang transparan, profesional, kredibel, dan akuntabel. Karena itulah kami menjadikan pasal 33 di Perkapolri itu sebagai dasar. Memang ada perbedaan ya, kalau di Bareskrim yang lalu itu dasarnya adalah adanya dumas dan permohonan dari penasihat hukumnya begitu. Yang kedua memang kalau ada perkara itu dihentikan melalui putusan pra-peradilan, nah, perlu juga ada gelar perkara khusus. Kalau yang ini? Kalau yang ini karena memang perkara ini menjadi atensi masyarakat. Atas dasar itu kami ajukan permohonan gelar perkara khusus. Setidaknya ada dua hal yang kami ingin uji begitu. Yang pertama berkaitan dengan komitmen berkait dengan prosedur. Yang kedua substansi daripada gelar perkara itu sendiri. Dari sisi komitmen kami ingin menguji apakah benar institusi kepolisian itu bertindak tadi ya profesional. Setidaknya ada kesetimbangan ya proses di Bareskrim dengan di Polda. Kalau di Bareskrim sudah dilakukan gelar perkara khusus terlepas ya dari sisi substansi ya anti klimaks menurut kami. Karena harapan kami saat itu bukti-bukti bisa digelar terutama primary evidence yakni ijazah itu bisa ditunjukkan karena itu yang menjadi pusat epicentrum dari kegaduhan ini kalau boleh saya katakan demikian begitu. Yang kedua tentu yang di Polda tentu juga harus punya perhatian sama kalau ini mau diperlakukan setimbang. Nah, kita kan punya satu keyakinan begini ya. Bagaimana kita akan mendapatkan keadilan dari substansinya kalau prosesnya saja kita sudah diperlakukan tidak adil. Karena itu kita berharap dari prosesnya saja sudah diberi keadilan, kesetimbangan, perlakuan yang sama, equal, baru kita nanti bicara substansi. Mas, sebelum kita masuk ke substansi, ini harus dijelaskan juga sebenarnya. Ketidakadilan dirasa ini seperti apa? Ini proses sudah panjang. Meskipun sudah ada status tersangka kan tapi juga tidak ditahan. Iya. Ketidakadilan itu yang paling terlihat itu adalah perbedaan perlakuan antara laporan yang dilaporkan elemen masyarakat terhadap dugaan pemalsuan ijazah yang hanya menjadi dumas dan pada akhirnya dumas itu dihentikan. Tetapi laporan Saudara Joko Widodo 30 April lalu ketika menuduh klien kami melakukan pencemaran, fitnah, itu langsung menjadi LP. Itu saja menurut kami secara proses prosedur itu sudah ada perlakuan yang berbeda begitu. Semestinya setidak-tidaknya kalau dua-duanya dumas semua, kalau dua-duanya jadi LP semua, kalau dua-duanya masuk pengadilan semua. Dan kalau kita bicara tentang ijazah palsu kan yang paling relevan secara pidana ya untuk membuktikan apakah benar ijazah tersebut palsu atau tidak adalah menggunakan pendekatan unsur 263 KUHP yakni pemalsuan dokumen. Jika terbukti berarti memang dipalsukan, jika tidak terbukti berarti ijazah tersebut asli, selesai. Bukan kemudian lari ke pencemaran, fitnah. Artinya ada dua tahapan untuk membuktikan sebelum masuk ke pencemaran dan fitnah. Pertama tahapan untuk membuktikan dulu ijazahnya itu asli atau tidak. Yang kedua baru kalau ijazah itu terbukti asli baru ada fitnah. Kalau ijazahnya itu terbukti palsu berarti tidak relevan menyatakan bahwa orang yang meneliti dan menyimpulkan ijazah itu palsu sebagai sebuah fitnah. Ini yang menurut kami tidak seimbang gitu. Belum lagi kalau kita bicara substansi yang selama ini diinginkan masyarakat itu kan proses menyelesaikan masalah bangsa ini dengan pendekatan yang paling sederhana, paling mudah dimengerti, dan paling cepat. Contoh yang paling mudah untuk kita pahami penyelesaiannya adalah apa yang dilakukan oleh Pak Arsul Sani, Hakim Mahkamah Konstitusi. Itu sederhana, cepat, mudah, dan masyarakat memiliki keyakinan gitu. Keyakinannya apa? Motif orang biasanya kalau ada kejahatan itu berbelit-belit. Nah, ada gium di kepolisian itu maling tidak pernah mau ngaku gitu. Sebelum diinjak kakinya, mungkin kira-kira begitu. Ini yang kemudian membuat kami dan juga masyarakat ketika perkara ini menjadi panjang, melelahkan, berbelit-belit, terutama ketika ijazah itu tidak dihadirkan dengan praduga, suuzonnya nanti kalau dihadirkan pun belum tentu selesai dan seterusnya. Saya kira ini yang kemudian menimbulkan keyakinan publik makin kental bahwa ada masalah di ijazah itu. Bang Rifai gimana nanggepinnya? Ya pertama kembali lagi bahwa dari pihak tersangka ingin mengajukan gelar ya itu monggo-monggo saja ya.
Karena kami juga ingin memastikan penyidikan ini berjalan profesional, transparan, dan komprehensif. Ya. Dengan tujuan bahwa nanti yang kita capai adalah keadilan itu sendiri. Oke. Nah tapi kembali lagi sebenarnya kalau menyetir pendapat Bang Hussein bahwa kalau Mabes berhenti maka ini berhenti, menurut saya ini bukan kayak main catur remis-remisan gitu ya. Semua bekerja itu berdasarkan alat bukti yang ada. Karena faktanya di Mabes dilakukan penyelidikan dan alat bukti semua mengarah bahwa tidak ada kepalsuan sampai dilakukan pemeriksaan lapor gitu. Ya memang secara hukum harus dihentikan penyelidikannya. Tidak mungkin perkara itu dipaksakan harus naik ke penyidikan kalau alat bukti yang ada yang dikumpulkan mengarah kepada tidak terbuktinya pemalsuan. Nah sementara untuk yang fitnah itu kan alat buktinya semakin dikumpulkan semakin menguat. Ya. Sehingga ya prosesnya harus lanjut. Terbukti kemarin dari penyelidikan meningkat ke penyidikan. Nah lalu kalau mau komplain yang ke Mabes ya jangan lari ke Polda dong. Ya kan berarti kan ya silakan. Dulu juga kalau nggak salah teman-teman TPO sudah pada komplain gelar perkara khusus, hadir Kompolnas, Ombudsman dan segala macamnya. Tapi kan keputusannya tetap bahwa penyelidikan ini memang kan selayaknya untuk dihentikan. Di Polda. Ya kembali lagi. Artinya yang di sana nggak bisa dianggap harus equal gitu ya. Yeah. Bahwa sini sidang sana sidang. Nah sebenarnya kalau mau bicara juga pasal 314 KUHP, ya, kalau ternyata ijazah ini dinyatakan misalnya asli, gitu ya, tapi oleh pengadilan, maka ini sudah menjadi bukti yang sangat sempurna untuk langsung lanjut ke persidangan untuk fitnah, gitu ya. Yeah. Tapi kami juga nggak mau sampai ke situ. Artinya gini, ini kan memang bukan putusan pengadilan, ini penyelidikan dihentikan, ya. Tapi dalam arti apa? Sudah ada nih produk hukumnya. Tapi kami juga hargai ini bukan sebuah keputusan. Akhirnya apa? Ya sudah, dua-duanya kita ajukan saja di Polda ini, baik soal keaslian ijazah termasuk tuduhan fitnah. Nanti biar diuji secara bersamaan. Ini jalan keluar terbaik. Di 314 KUHP itu adalah kalau sudah ada putusan pengadilan, maka ini fitnahnya jalan langsung. Kalau ada proses hukum ditunda. Nah sekarang sudah tidak ada proses hukum terkait ijazah ini kan. Sehingga mau nggak mau ya sudah jalan keluarnya diselesaikan secara bersamaan. Ini juga sambil juga saya sedikit men-challenge. Kemarin-kemarin ada pendapat tata negara yang bilang ini soal ijazahnya harus diuji dulu oleh pengadilan. Kebetulan ada Prof. Kita lihat di bab tentang penistaan nggak ada syarat bahwa korban itu harus membuktikan dulu kebenaran versinya gitu. Justru yang ada adalah si tersangka dikasih hak untuk membuktikan fitnahannya. Tapi kan untuk kalau bisa membuktikan, membuat kasus maka ini dia berbelit-belit dan terlalu lama gitu loh Mas Rifai. Enggak, ini aturan hukum. Jadi kemudian lagi hukum itu ada normanya, ada aturan mainnya, ada formalnya, saya substansi, bukan mau-maunya gitu ya. Nah lalu kemarin dibilang harus membuktikan di pengadilan, padahal dalam konteks hukum tata negara ataupun hari kita kenal namanya asas presumptio justi causa atau praduga rehmatik. Artinya apa? Produk ini harus dinyatakan sah sebelum menyatakan sebaliknya. Dan sampai hari ini tidak ada produk hukum yang bilang ini palsu. Bahkan semua kecenderungannya menjadi asli. Jadi menurut saya hari ini keputusan Polda untuk membawa dua-duanya kebenaran ini di dalam sebuah proses hukum fair. Silakan saja nanti diuji secara terbuka, semua bisa mengikuti ya. Dan ada kepastian gitu ya. Jadi menurut saya ya bahwa gelar diuji monggo-monggo saja ya. Cuma satu juga yang perlu diingat teman-teman penyidik, ini sudah masuk ke tersangka, maka tugas selanjutnya adalah melimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penelitian. Nah, karena bagaimanapun ini waktu terus berkejar-kejaran, kita juga ingin kepastian. Di sisi lain, berlaku KUHP, KUH baru, asas hukumnya hal-hal yang meringankan bisa menguntungkan buat tersangka itu sendiri ya. Jadi menurut saya ya udahlah kita jalan aja, sama-sama kita saksikan. Lebih kurang itu. Nah terkait mediasi mungkin saya mau komentari sedikit. Iya boleh. Intinya begini, dalam pidana ini dikenal namanya restoratif justice. Jadi kalau buat kami, kita terbuka-terbuka saja. Mau lanjut terus, monggo. Mau kita optimalkan dengan RG, kita coba dulu. Cuma perlu diingat, ya, it takes two to tango. Nggak bisa sepihak. Dua-duanya setuju ya. Harus dua-duanya setuju. Tapi dari pihak Anda setuju? Intinya kita tidak menutup ruang itu. Ya. Apalagi kalau dulu. Jangan abu-abu dong Bang. Enggak, Mbak, ini saya cerita apa Jadi adanya. orang hukum kan harus jelas. Karena belum ada perkembangan. Sampai hari ini aja kita nggak jelas, Mbak. Jangan kita kegeeran juga. Belum ada sampai hari ini yang mengajukan RG. RG itu harus bersurat kepada polisi, kami minta RG baru dipertemukan. Ada forumnya, ada syarat umum, ada syarat khususnya. Sampai hari ini nggak ada loh. Kemarin ya terima kasih lah teman-teman dari tim reformasi. Komisi Reformasi Polri. Mencoba menginvestigasi. Saya pikir niatnya baik ya. Sekalipun ya berangkat dulu dari dalil-dalil yang buat saya agak aneh juga gitu ya, bahwa harus melalui pengadilan. Tapi oke lah niatnya baik. Cuma kan perkembangannya juga terjadi pro kontra. Ya. Kita ikuti di sosial media. Jadi ya kita sifatnya pasif-pasif saja gitu ya. Siap. Sekalipun di awal dulu Pak Jokowi di awal pertama kali waktu setelah tanda tangan kuasa sempat tanya ke saya,
Mas Rif, ini kalau di tengah jalan dihentikan bisa nggak? Saya bilang, Pak ada dua. Satu kalau untuk delik aduan itu dengan mudah Bapak cabut. Tapi karena ada delik umumnya, bisa kita selesaikan dengan RG. Oh bisa ya Mas? Bisa. Sudah ada peraturannya? Sudah, saya jelaskan gitu. Jadi itu pertanyaan bahwa sekarang apakah itu dibuka, kembali lagi. Kalau ada keseriusan monggo kita bahas dengan Pak Jokowi. Lebih kurang. Tapi saya belum bisa bicara apa-apa ya. Cuma ruang itu ada dan kami sebagai advokat juga tidak boleh menutup itu kembali kepada kepentingan klien. Itu mungkin. Oke, Prof. Suparji gimana? Tadi sempat dikatakan bahwa ini merupakan keputusan yang terbaik begitu ya, jalan terbaik. Anda melihatnya gimana? Apakah benar? Proses hukum yang Proses hukumnya yang di Polda. Yang terbaik kan. Dari Mas Ahmad juga sangat menunggu kan proses hukum ini kan. Demikian pula Pak Jokowi dan tim hukumnya kan. Sehingga semuanya menjadi transparan. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana memastikan proses hukum ini betul-betul presisi lah bahasanya polisi kan. Dan ini akan ada gelar perkara khusus. Kita tunggu. Mudah-mudahan bisa terbuka sifatnya, terbuka terbatas yang semoga bisa ditonton oleh publik kan sehingga tidak ada lagi keraguan. Yang saya khawatir kemudian ketika sudah ada usulan yang sudah disetujui masih menimbulkan kecurigaan lagi, masih menimbulkan kekhawatiran lagi, maka perlu dipikirkan seandainya nanti dalam gelar perkara tadi apakah terbuka terbatas atau bagaimana. Dan yang kedua adalah gelar perkara kan bagian dari proses penyidikan kan yang penting untuk mengevaluasi, menganalisis, memastikan terpenuhinya unsur-unsur atau tidak. Dan ini tadi Mas Ahmad juga mengatakan salah satu alasannya ketika perkara itu menjadi atensi publik. Bahwa itu adalah kemudian bisa dilakukan gelar perkara. Bagaimana tadi disampaikan dalam proses penegakan hukum itu 3 hal penting harus diperhatikan, aspek substansi, prosedur, dan kewenangan. Substansi yang benar dengan prosedur yang tidak benar, maka menjadi salah proses substansi tadi itu. Sebaliknya, substansi benar, prosedur benar, dilakukan secara semenang-menang atau di luar kewenangan, itu juga jadi masalah. Maka penegak hukum harus betul-betul memperhatikan tiga aspek tadi itu, substansi, prosedur, dan kewenangan. Dan yang penting lagi bagaimana proporsional dan prosedural. Soal tawaran keadilan restoratif, saya kira ini menjadi satu mediasi penal untuk menengahi kedua belah pihak, tetapi mungkin saja menjadi anti klimaks tadi itu tentang bagaimana kebenaran ijazah ini tadi. Tapi secara hukum dibenarkan itu? Mediasi penal sudah dibangun, ada peraturan Kapolri, ada peraturan kejaksaan, bahkan peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang keadilan restoratif. Tetapi kan persyaratannya harus ada permaafan. Apakah mau minta maaf? Dan kalau mau maaf berarti kan mengakui salah. Meskipun dalam konteks kepolisian, keadilan restoratif juga dipertanyakan. Kewenangan apa, asas apa? Misalnya jaksa dengan kewenangan deponering, misalnya demi kepentingan umum, menghentikan perkara, mendorong adanya sebuah perdamaian. Bisa saja seperti itu. Tetapi ya kita apresiasilah. Yang penting adalah ini selesai, ada sebuah kepastian, ada sebuah keadilan, dan bermanfaat. Yang terpenting ini juga menurut saya sekarang perlu kita menggali kemanfaatannya apa buat bangsa ini. Pembelajaran buat masyarakat ya. Pembelajaran apa, ijazahnya apa harus disimpan, apa kalau ada perkara langsung dibuka saja ijazahnya atau apa. Ini Menarik, kita belum mampu menggali kemanfaatan buat bangsa ini kan gitu. Kemanfaatannya pasti harus jadi yang utama, termasuk juga nanti dalam gelar perkara dari segi substansi, prosedur, dan juga kewenangan harus ada. Tapi ekspektasi seperti apa sih yang dibayangkan akan terjadi di gelar perkara nanti gitu Mas Ahmad, Mas Rifai, dan juga Prof. Kita jawab usai jeda ya sesaat lagi.